Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, yang jawab salamnya paling keras saya doakan rizkinya lancar, usahanya makin banyak orderan dan sehat selalu dan yang belum ketemu jodoh cepat ketemu jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tujuan jawab salam yang kenceng kenapa? Supaya apa tadi doanya? Jodoh, amin. Oke baik, terima kasih Sister sudah hadir hari ini ya. Kita sore hari ini akan menimba ilmu dan tentunya kita juga akan ada banyak sekali hadiah. Jadi pastikan Sister mengikuti semua rangkaian acara persembahan dari Festival Webinar Pintar 2022 dengan tema kelas kita kali ini kelas ke-13, produk viral dengan konten pemasaran yang tepat, Sisternet powered by Excel Axiata. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk Excel Axiata. Dan tentunya kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan atau penjelasan yang akan disampaikan oleh tim Excel Axiata Business Solution yang akan langsung disampaikan dengan Sister Verly. Kepada Sister Verly kami persilakan. Boleh berikan sambutan paling hangat untuk Sister Verly. Halo semuanya, selamat sore sister. Aduh aku agak deg-degan nih presentasi di depan alpha woman nih. Yang entrepreneur, pengusaha-pengusaha nih, aduh. Oke, kenalin semuanya, aku Verly dari keluarga XL Business Solution atau biasanya kita panggil di sini Busol gitu yang gampangnya mah ya. Aku dari keluarga Busol. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, XL Busol itu emang apa sih gitu kan? XL Busol itu adalah sebuah divisi XL yang kita itu tugasnya jualan ke pengusaha-pengusaha nih sister, kayak sister semua gitu. Baik yang punya PT, CV atau mungkin UMKM, buka toko online, semua itu adalah calon customer XL Busol gitu. Nah mungkin bisa di next nih mas, next lagi. Oke, nah sister sebelumnya nih aku ingin menyampaikan satu pesan yang mungkin utamanya banget nih perlu digarisbawahi. Kalau kita dari Business Solution itu sangat mengutamakan atau sangat berkomitmen untuk membantu digitalisasi UMKM gitu. Caranya gimana sih? Caranya adalah kita menyiapkan beberapa produk yang pastinya diharapkan dapat menjadi solusi-solusi dari masalahnya sister-sister semua nih gitu. Kemudian emang masalah yang pernah sister hadapi itu apa aja sih gitu kan. Nah di sini kemarin itu aku sempat berbicara dengan beberapa sister-sister yang lain. Saat aku tanya-tanya, sister masalah kamu tuh pas pandemi tuh apa aja sih gitu kan. Nah ini aku muncul atau aku dapat jawaban adalah 4 besar ini. Kalau nanti sister ada yang mau nambahin silahkan monggo ya, nanti aku kasih hadiah. Oke, jadi masalah yang pertama dibilangin oleh sister-sister adalah, Mbak masalah aku itu aku jualannya makanan atau baju. Tapi rata-rata omset aku itu besarnya itu dari toko offline. Jadi aku banyak jualannya di pameran, kemudian di event atau di bazar gitu kan. Nah semenjak pandemi itu semua nge-freeze, nggak ada lagi penjualan ke sana. Mau nggak mau omset aku turun dan aku harus banting setir semua ke online gitu kan. Nah akhirnya bersambung juga nih sama masalah yang kedua yaitu susahnya atau sulitnya meningkatkan awareness brand kita di dunia online. Karena kita nggak perlu, kita terus terang aja deh sister ya, kita kan saat ini tuh udah berapa ribu toko online sih yang muncul. Berapa banyak sih orang yang jual produk kita yang mirip sama produk kita gitu kan. Gimana caranya nih supaya produk kita itu bisa unik, bisa dinotis sama calon customer gitu. Nah setelah itu masalah yang selanjutnya adalah daya beli pembeli yang menurun. Artinya nggak cuma tugas kita ngasih tahu customer nih barang aku loh nih yang unik nih gitu kan. Tapi ada lagi yaitu gimana caranya kita nge-convince mereka untuk beli. Apalagi selama di masa pandemi yang ekonominya semua sulit gitu kan. Pembelian barang yang sifatnya sekunder atau tersier itu kan berkurang gitu ya. Jadi kita PR-nya juga menambah lagi nih caranya kita nge-convince mereka untuk beli. Kemudian dari ketiga masalah ini akhirnya ujungnya pasti masalah utamanya adalah revenue yang turun dan akhirnya cash flow usahanya kita tuh lebih sulit gitu. Akhirnya terjadi masalah di kesulitan permodalan. Nah melihat 4 masalah garis besar ini akhirnya kita dari tim Busol itu mikir oke, kayaknya kita harus bantu deh UMKM digitalisasi itu dengan cara menciptakan sebuah produk baru yaitu bisa di next mas? Bis Avana.
gitu. Nah, aku nggak tahu nih, mungkin tadi pagi sister udah ada yang ikut kelas ini, udah tahu soal Avana juga gitu kan. Tapi mungkin aku bisa jelasin sedikit lagi untuk menambahkan aja poin-poin pentingnya. Kalau sister-sister udah pernah ada yang dengar Avana atau pakai Avana, bisa juga nanti bisa kita combine deh, kita diskusi lebih jauh soal kelebihan itu apa sih gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh si Bis Avana ini? Bis Ava ini membantu meningkatkan penjualan online melalui cara baru yang lebih persuasif gitu. Jadi tugasnya Avana ini dia itu secara garis besar, secara bahasa kasarnya nih sister, dia itu akan bantu sister bikin website sister sendiri. Misalnya hijabbyIbudian.com gitu. Atau misalnya toko cemilan ibuemily.com misalnya kayak gitu. Itu adalah tugas Avana yang pertama. Yang kedua, dia akan bantu sister untuk bikinin online shop di Instagram, di Facebook, dan di WhatsApp. Akhirnya yang nantinya sister-sister semua ini bisa nih punya toko Instagram shop yang kayak gini. Kemudian bisa di WhatsApp itu nggak perlu lagi nih kita langsung bales chatnya customer gitu kan yang cuma nanya harga atau cuma nanya size. Itu semua udah langsung otomatis dibikinin oleh si Avana gitu. Nah di situ juga mungkin sister bakal berpikir nih, aduh mbak aku udah pusing nih, aku udah punya Tokopedia, punya Shopee, kemudian kalau aku perlu bikin website juga, Instagram juga, aku pusing ngeladenin pemesanannya misalnya, atau ngeladenin review-reviewnya, pengirimannya gitu kan. Nah sister itu gak usah khawatir, karena nanti di Avana ini, bisa di next mas, semuanya itu digunakan berdasarkan satu aplikasi. Jadi pakai satu pintu aja sister semuanya. Instagram, Facebook, website semuanya cuma perlu dimonitor lewat satu aplikasi Avana. Nah jadi nanti semua sistem sister itu tersentralisasi cuma pakai satu aplikasi. Kemudian inventory-nya atau stoknya juga otomatis ke update semuanya. Kemudian nanti dari segi pembayarannya juga bisa otomatis langsung mau pakai debit, mandiri, BCA dan lain-lain. Seperti itu. Nah ini adalah salah satu kelebihannya si Avana itu. Kemudian kalau kita next lagi, nah mungkin sister juga bertanya-tanya nih, Mbak sebenarnya bedanya Avana sama Shopee itu sama Tokopedia itu apa gitu kan. Jadi sebenarnya sister kita Busol ini juga sadar kalau mungkin kita nggak minta sister untuk mereplace itu jadi Avana, no. Sister silahkan tetap berbuka Shopee-nya, buka Tokopedia-nya. Tapi kita harus sadar nih sister kalau kita cuma jualan lewat e-commerce itu udah gak cukup saat ini, ya gak sih? Contohnya kayak aku nih sebagai pembeli. Misalnya aku cari high heels untuk wanita di Shopee. Kebayang itu berapa banyak produk yang muncul di layar HP aku tuh. Nah gimana caranya sister produknya untuk terus ada di page nomor 1. Kalau enggak yang beli banyak puluhan ribu gitu kan, sister harus pasang ads di sana. Nah saat pasang ads pun di satu page itu kanan kiri kan biasanya gambarnya tuh ya. Misalnya di sini aku lihat, ih high heelsnya lucu nih, tokonya sister yang pasang ads warna pink. Tapi ternyata toko sebelah nih pasang produknya juga mirip, high heels warna pink juga, harganya lebih murah. Walaupun mungkin kualitasnya lebih jelek gitu ya. Tapi kan ada kemungkinan besar aku sebagai pembeli lebih milih yang murah dong, gitu kan. Jadi secara konversi penjualan itu lebih sedikit gitu, karena pesaingnya lebih banyak kalau di Shopee itu atau di e-commerce itu. Nah inilah yang diselesaikan oleh Avana. Jadi sister nggak perlu lagi karena menurut kita udah nggak bisa nih sister cuma fokus di e-commerce gitu. Sister harus punya channel online jualan yang lain yaitu via Instagram ini, via website, via Facebook. Karena beda kan kalau kita lihat dari Shopee dan lihat dari Instagram. Kalau aku misalnya saat ini sebagai customer, misalnya aku lagi cari-cari lihat story orang nih. Kemudian aku lihat tokonya sister, ih sepatunya lucu. Aku masuk ke page Instagramnya sister, ya kan. Kemudian aku lihat, oh dia shop Instagramnya udah rapih nih, udah legit banget nih, terpercaya nih toko. Walaupun mungkin yang like sedikit gitu, tapi oh dia udah proper nih toko gitu. Kemudian di situ aku udah page handphone aku tuh udah Instagramnya sister doang gitu kan. Jadi semua produk yang aku lihat itu produknya sister. Produk A dan produk B, produk C dan produk D. Jadi intinya kesempatan aku untuk pilih produk sister itu jauh lebih besar dibanding saat aku cari lewat Shopee gitu. Jadi memang kelebihannya si Avana ini adalah konversi pembeliannya lebih tinggi, itu aja. Karena semua yang aku bandingin adalah produknya sister yang A dan produk B. Produk sister sendiri, bukan dengan produk orang lain. Kayak gitu. Nah kemudian benefit Avana yang lain adalah seperti yang tadi aku bilang tuh. Meningkatkan nilai brand di mata customer. Toko sister itu lebih legit, lebih official, lebih dipercaya sama customer.
Kemudian channel penjualan online yang baru. Jadi sister nggak perlu nih, udah nggak bisa nih cuma pasang ads di e-commerce aja, itu udah nggak bisa. Semua udah harus di sosial media juga misalnya. Semua udah harus lebih proper deh, jadi jangan cuma ngandelin e-commerce. Kemudian yang ketiga, tingkat konversi penjualan yang lebih tinggi. Kayak yang aku bilang tadi, kesempatan aku beli barang sister kalau lewat sosial media itu lebih tinggi daripada lewat e-commerce. Kemudian yang keempat, komitmen jangka pendek. Nah, sebenarnya yang ini itu adalah kelebihannya bisnya. Jadi sister bisa sih berlangganan langsung Avana tanpa pakai kartu XL bisa gitu. Cuma berlangganannya harus langsung 1 tahun. Sedangkan kalau pakai kartu XL, sister 1 bulan aja bayarnya gitu. 1 bulan coba dulu, 2 bulan masih penjualan aku meningkat nih, bisa lanjutin. Suatu waktu bisa diputus, jadi nggak perlu jangka panjang dan dapat bonus kuota internet dari si XL ini untuk pakai bis Avananya. Dan yang ketiga, semuanya itu lewat satu platform, kayak yang aku bilang tadi, satu pintu, sister nggak perlu repot. Kemudian mungkin sister punya pertanyaan lain nih, kayak, Mbak, aku mungkin aku udah punya nih toko online gitu, itu udah bukan tantangan sesuatu yang baru buat aku. Yang aku sulit adalah gimana caranya untuk datengin customer itu ke toko aku untuk like produknya. Nah itu nggak perlu khawatir, karena kalau sister berlangganan Avana, sister juga akan dapat pelatihan digital marketing secara gratis dari si Avana. Jadi sister akan diajarin nih, pasang ads itu paling tepat di jam berapa sih, biayanya berapa sih, atau kalau mau ngambil foto itu paling tepat di angle yang mana sih misalnya, seperti itu. Nah ini adalah kelebihannya si bis Avana. Jadi memang harapan kita nih saat ini gitu ya, harapannya tim XL Busol ini, produk kita ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sister hadapi selama pandemi gitu. Semoga ini bisa jadi solusinya, bisa jadi breakthrough lah untuk sister-sister semua. Dan memang ini salah satu komitmennya XL di bidang digitalisasi UMKM gitu. Jadi sekian mungkin dari presentasi aku aja, sebentar aja jelasin produk Avananya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa scan ke sini. Dan kalau sister ingin langsung aktivasi hari ini juga, aku kasih free merchandise untuk dari XL Busolnya gitu ya. Oke, jadi thank you banget nih sister, semoga masih semangat untuk dengar lessons-nya hari ini. Salam dari kita adalah we help you grow, XL Axiata Business Solution itu we help you grow. Dan semoga semuanya makin sukses ya sister ya, kita harus woman support woman gitu kan. Oke, jadi semuanya terima kasih, selamat sore, happy selling ya. Terima kasih untuk Sister Verly, boleh kita berikan aplaus sekali lagi. Tadi pesan dari Sister Verly, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau join gampang, silakan scan QR code yang ada di sini. Teman-teman yang join hari ini akan mendapatkan special merchandise persembahan dari XL Axiata. Baik, sebelum saya mengundang narasumber dan juga pembicara sore hari ini, mau informasi, ini ada informasi yang sangat penting dan juga kabar gembira. Jadi untuk acara Sisternet Festival Webinar Pintar 2022 atau FWP 2022, ini merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar yang diadakan pada bulan Februari sampai dengan April 2023. Di mana hadiahnya adalah modal usaha senilai total 200 juta rupiah. Yang mau dapat 200 juta angkat tangan. Cuman 2 orang, yang lainnya sombong banget ya, malu-malu atau sombong nih? Ngayal dulu boleh ya, kalau kamu dapat berapa juta gitu, berapa puluh juta dari 200 juta itu, kamu mau ngapain? Mau bikin event. Ya jualan di situ. Jualan di situ. Ada lagi yang lebih gokil atau yang unpredictable planningnya kalau misalnya dapat menang total 200 juta mau ngapain? Mau bikin event, banyakin produksi dan mau ekspor. Tolong dicatat panitia, ini mulia banget nih. Kalau diekspor otomatis meningkatkan devisa negara ya. Kita aminkan, boleh amin ya. Ya, menang atau kalah nanti. Yang pasti yang paling penting adalah rulesnya. Jadi teman-teman di sini ini khusus untuk para sister yang menjadi pengguna setia XL Axiata dan Axis. Jadi syaratnya gampang banget, cukup teman-teman tuliskan artikel kira-kira di 2023 mau mengembangkan bisnis apa atau bikin bisnis ide baru apa. Silakan ditulis artikelnya, kemudian disubmit karena terakhir untuk submit 20 Januari 2023 ya. Jadi jangan sampai lewat dari tanggal itu. Dan untuk sister, untuk info detailnya bisa langsung download aplikasi Sisternet di App Store dan juga Play Store. Siapa di sini yang sudah punya App Store Sisternet?
Ada yang belum? Jangan lupa setelah ini langsung download ya di aplikasi App Store dan juga Play Store. Dan jangan lupa juga untuk info terupdate kita bisa diakses di @sisternet.id ya. Dan untuk teman-teman yang hadir secara online, jangan lupa juga untuk yang mau mengajukan pertanyaan, jangan sungkan-sungkan silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Baiklah. Ini sore hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan salah satu influencer atau content creator yang akan sharing bersama dengan kita semua di sini mengenai konten pemasaran bersama sister di sini ya. Ini pokoknya bagaimana buat viral tapi tetap tepat sasaran sama target pasar, itu tadi yang penting. Karena viral doang tapi nggak jualan percuma ya. Viral, tepat sasaran, laris manis, barang ludes. Amin. Amin. Ya siapa di sini yang punya cita-cita 5 sampai 10 tahun ke depan produknya mau diekspor, angkat tangan? Yang lainnya yang nggak angkat tangan mau ngapain ini? Ah? 1 tahun, luar biasa Bu, tolong dicatat Bu, ini tugasnya mulia sekali nih Bu, nggak sabar untuk ekspor tapi udah tahu rulesnya ya. Kalau boleh ngayal, kira-kira kalau produk yang kamu jual ini mau diekspor ke negara mana nih? Asia Tenggara, negara mana tepatnya? Singapura, Jerman, apa? Jerman, Mbak tolong kasih kopi panitia dia ngantuk loh, apa? Jepang, oke gue juga agak kaget sejak kapan ya Jerman pindah ke Asia Tenggara ya? Oke baik, baik, oke. Kalau boleh tahu kamu bisnis apa sayang, sister? Kuliner apa? Produk tradisional yang dibikin modern. Oke, nanti supaya produk kamu viral dan tepat sasaran langsung saja kita ngobrol sama ahlinya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Syam. Wey. Terima kasih. Selamat sore Mas Syam. Sore. Oke. Boleh silakan sapa dulu para sisters di sini, mostly sisters nih yang masih semangat semua, rata-rata katanya mau ekspor. Kita aminkan ya. Amin. Ya mudah-mudahan 2045 ini adalah ajang momen mereka untuk menjadi eksportir ya. Amin ya. Amin. Silakan untuk yang mau di-share kepada kita semua sekali lagi boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Mas Syam. Oke, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Masih semangat ya, walaupun sore hari, baik teman-teman yang offline maupun yang online. Dan teman-teman bisa simak secara maksimal. Jadi nggak usah foto-foto, kenapa? Karena nanti materi aku bagiin ke teman-teman semua ya. Buat dibaca-baca lagi. Di luar materi ini ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Tadi ada yang mau ke Jerman ya. Jerman itu masih Asia ternyata. Jejeran Manggarai, Indonesia, Asia, bener dong. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya, Manggarai dekat sini ya. Oke. Oke, kita next dulu ya. Gak usah lihat lama-lama. Ini foto 1 tahun yang lalu, jadi jangan di sama sekarang. Oke, aku next dulu. Nah, di sini aku mau tanya nih sama teman-teman semua. Ada yang sudah pernah riset brand belum? Riset brandnya sendiri. Ada yang sudah pernah riset? Baik namanya, terus kemudian audiensnya, target marketnya. Belum? Oke, kalau belum berarti ada di tempat yang tepat. Ya, boleh sediakan catatan ya. Kalau nggak ada catatan, nggak ada notes atau pulpen, boleh buka handphone, nanti catat di notes handphonenya. Kita next dulu ya. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh, aku ingin memperkenalkan diri. Maaf. Aku ingin memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Namaku Syamas P. Syarbini ya. Teman-teman boleh panggil aku Mas Syam atau Kak Syam aja ya. Jangan ditambah-tambah. Karena sekarang yang dipanggilnya Syam ini ujungnya nggak enak. Misalkan jangan ditambahin Bo ya. Syam, ya jangan disebutin teman-teman ya. Dor nanti ya. Terus kemudian juga Syam jangan ditambah Sudin ya. Aku nggak kebal apa-apa ya. Jadi memang nama-nama Syam sekarang lagi viral ya. Jadi jangan ditambahin lagi. Terus kemudian aku seorang Canva creator. Jadi Canva creator ini ada di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia. Dan di Indonesia baru aku nih teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman semangat juga pakai Canva, siapa tahu teman-teman bisa juga jadi Canva creator ya. Dan aku tinggal di planet Bekasi. Di sini ada
Warga planet Bekasi ada? Ada warga planet Bekasi. Di mana Bekasinya? Harapan Indah. Waduh, deket banget dong. Aku Cibitung. Lumayan lah ya. Lumayan, jauh ya, jauh. Maksudnya masih satu planet. Planet. Ya Cibitung gitu. Oke, dan teman-teman semua, aku pertama mau cerita dulu sama teman-teman sebelum masuk ke materi. Ya, aku yakin teman-teman di sini punya kekurangan, benar? Benar, sama aku juga. Teman-teman tahu aku juga punya kekurangan, bisa dikatakan disabilitas juga. Tapi nggak kelihatan. Di manakah disabilitasnya? Ada di bagian mata. Jadi mataku ada namanya virus toksoplasma. Kalau teman-teman tahu virus toksoplasma itu virus yang menjangkit dari janin. Virus yang menjangkit dari janin. Biasanya memang ke arah mata atau otak. Nah ini aku kenanya mata. Kata dokter ini anak ibu waktu aku masih kecil, anak ibu masih selamat. Kenapa? Karena kenanya bukan di bagian kornea tapi di pinggirnya. Jadi kalau kena di kornea itu udah pasti aku buta dari lahir. Tapi ini di pinggirnya. Terus kalau di pinggirnya kenapa mas? Di pinggirnya sama. Tetap bisa ngelihat tapi nggak maksimal. Walaupun sudah pakai kacamata. Makanya aku sering typo. Ya, warna-warna sering salah. Tapi kok ngajarin tentang konten, ngajarin tentang desain mas. Gitu kan. Karena apa? Karena aku mau belajar, latihan. Aku coba memaafkan kekurangan aku dan aku rubah jadi kelebihan. Harapan aku teman-teman juga bisa gitu. Yang tadinya kekurangan kita maafkan, kita ubah jadi kelebihan. Karena aku ngerasain banget teman-teman. Dulu waktu SD dibully karena nggak kelihatan, sulit membaca, ngetik-ngetik sering typo gitu ya. Karena memang di bagian mataku agak sulit melihat secara jelas gitu. Itu aja dari aku teman-teman, aku akan share materinya. Jadi biar lebih dekat sama teman-teman ya cerita aku. Nah, berikutnya adalah attention span. Nah, attention span. Apa yang aku ceritakan tadi adalah contoh, tapi beneran ceritanya tadi beneran. Tapi itu adalah attention span. Tujuannya biar apa? Biar teman-teman fokus ke aku. Fokus sama ke pembicara. Itu juga tugasnya teman-teman nanti ketika memasarkan produk, menawarkan produk. Ya, bagaimana nih audiens yang tadinya nggak mau lihat konten kita, dia berhenti ngelihat konten kita. Yang tadinya kita ngomong, orang itu ngelihatnya ke yang lain-lain, tapi dia berhenti dulu ngelihat kita. Kita harus mengetahui attention span dulu. Karena akan percuma ketika kita buat konten, tetapi kontennya nggak dilihat sama orang lain. Seperti itu. Ya, tempo aku cukup ya. Aku berusaha juga temponya dipelankan. Karena sama aku ngerasain. Kalau tulisan kecil banget aku juga gak kelihatan gitu. Oke, aku next lagi. Kayaknya ininya boleh dibantu next aja ya gak apa-apa. Nah, tulis audio dan visual. Ketika ingin membuat konten, kita harus menulis audionya dan visualnya. Karena sekarang kontennya konten video. Konten video. Ya mas susah dong konten video. Aku masih malu mas tampil di depan kamera. Aku masih gak enak, gak pede. Gak apa-apa. Tampilin langsung produknya. Diisi sama suara kita. Suara kita gak bisa mas, masih malu juga. Pakai suara Mbak Google. Bisa, ada aplikasinya suara Mbak Google ya. Nanti Mbak Google yang ngenyuarain ya, tapi memang agak kaku karena nggak ada intonasinya. Itu, tapi lebih enak pakai suara kita. Nah, ditulis pelan-pelan. Sebelum kita ambil benar-benar ya, sebelum kita ambil benar-benar, kita tulis dulu. Pertama, ke arah produk, kamera ke arah produk. Kedua, ada sinar matahari. Ketiga, penjelasan. Buat kamu yang lagi nyari bacaan buku yang enak, nah aku punya rekomendasi nih buku-buku yang bisa kamu baca. Contohnya gitu kalau jualnya buku misalkan. Mas jualnya cemilan atau makanan. Nah jual makanan atau cemilan misalkan. Tangan memegang snack. Terus kemudian
diarahkan ke snack dari kiri ke kanan. Terus ada suara voice overnya. Bingung pilih makanan yang sehat dan gak ada bahan pengawetnya. Gitu contohnya untuk openingnya. Nanti kita belajar satu-satu. Ini baru belajar audio dan visual. Nah, visual dan audio. Pertama, nah ini contohnya. Aku kasih contoh di presentasi biar teman-teman nanti nggak lupa. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di materi yang aku share. Jadi teman-teman boleh bisa lihat lagi nanti aku share. Visual, shoot ke tangan yang membuka buku lalu bergeser ke kanan. Audio dikasih voice over kita disesuaikan sama penjelasannya. Sehingga kita nggak bingung lagi pas ngetik gambarnya. Aduh ini harus digimanain, harus gimana. Tapi kita udah tahu dulu nih. Ya kita udah tulis. Jadi pas ngambil videonya pakai handphone tinggal ngikutin. Oh yang ini udah centang. Yang ini udah centang, yang ini udah centang. Gitu. Jadi lebih enak, lebih tertata. Dan kemudian aku next lagi. Boleh dibantu next. Nah, tulis dan trim. Jadi, teman-teman semua jangan sambil nulis, sambil edit. Tulis aja yang teman-teman mau. Imajinasikan semua. Editnya nanti, terakhir. Bisa kita potong-potong pelan-pelan dulu, itu bisa banget. Jadi jangan nulis, dihapus. Nulis, dihapus. Jadi tulis semua yang teman-teman inginkan, yang teman-teman rasa bagus buat dijadikan konten, terus kemudian baru edit. Kurang lebih gitu. Boleh next lagi? Boleh, nah ini dia. Tidak lebih dari 125 sampai 150 kata. Ini hanya patokan saja, bukan saklek gitu atau bukan standarnya. Jadi baiknya efektifnya selama 59 detik ada 125 sampai 150 kata. 59 detik kenapa Mas? 59 detik adalah durasi video yang pas. Nggak terlalu kepanjangan, juga nggak terlalu kependekan. Jadi dengan 59 detik ini bisa masuk ke Reels Instagram, bisa masuk ke video TikTok, atau juga YouTube Short. Jadi satu konten bisa masuk ke berbagai platform. Enak banget ya, biar kita nyebarinnya lebih banyak. Tuh, oke. Nah, ajak audiens berinteraksi. Nah, ini juga penting. Jadi di video kita boleh panggil. Ada yang punya panggilan nama followers atau customernya enggak? Bestie, ada. Ada lagi? Panggilannya? Sisters. Bukan ya. Ada lagi? Bukan, enggak ada. Bestie bisa tadi. Kalau misalkan produknya apa Ibu? Kuliner. Kulinernya lebih ke anak muda, orang tua, ibu muda mungkin. Apa aja. Contohnya misalkan kalau kayak ibu muda deh, ibu muda bisa moms gitu kan ya. Atau bisa panggilan kepanjangan produk kita, nama produknya apa? Nama produknya. Ada yang tahu nama produk teman-teman? Apa? Sebutin misalkan. 1. Nama produknya? Nama brandnya sekarang ada kan? Apa? Nama brandnya apa? Apa? Madunya namanya Asia. Asia Lovers. Waduh, bagus banget. Boleh tepuk tangan dulu. Asia Lovers ya. Boleh gitu teman-teman. Ya, Asia Lovers, Asia Friends gitu ya. Terus Asia Bestie digabung. Ya kan? Itu bisa ya. Ya, atau pakai S aja, Asians gitu. Itu juga bisa. Nanti tinggal digabungin sama nama brand teman-teman semua gitu. Nah, gunanya buat apa sih? Gunanya buat manggil, ajak mereka berinteraksi.
pas di awal langsung berinteraksi. Hai Asia lovers, siapa di sini nih yang musim hujan sering batuk-batuk pilek-pilek? Mungkin aja lagi kurang sehat, kurang fit. Nah gimana nih biar fit untuk menghadapi musim hujan? Konsumsi madu Asia secara teratur. Asik, langsung masuk ya. Boleh kirim ke Bekasi. Ya gitu ya. Nah terus kemudian smiling voice yang aku lakuin sekarang. Senyum. Karena suaranya beda teman-teman kalau kita smiling voice. Coba nih, aku ngomongnya biasa aja nggak smiling voice. Kurang enak ya. Misalkan teman-teman lagi musim hujan, kan nggak enak ya. Kayak datar aja. Tapi begitu smiling voice, senyum, terus kemudian dimainin intonasinya, itu akan lebih enak. Didengerinnya lebih enak, lebih nyaman. Ya, jadi nggak harus, Mas aku kalau ngomong nggak bisa panjang-panjang ngisi suaranya. Karena masih kesulitan. Boleh sedikit-sedikit. Karena nanti direkam video boleh sedikit-sedikit nanti dipotong-potong gitu ya. Halo teman-teman semua, potong. Aku mau ada kasih kabar baru nih, potong. Ada gratis ongkir di promo 12-12, potong. Khusus buat kamu yang belanja minimal 100.000, potong. Stok terbatas ya. Gitu terakhir. Ya potong-potong seperti itu. Jangan halo teman-teman semua. Wah, panjang ya. Kitanya cepet aus nanti ya. Seperti itu. Dan kemudian ambil angle yang berbeda. Jadi ambil angle yang berbeda misalkan di sini. Aku pinjem satu ya. Misalkan ini produk kita. Nah ini produk kita ngerekam. Satunya dari sini, satunya dari baliknya. Gitu kan ya. Terus kadang-kadang satunya ada tangan kita. Boleh sambil buka, sambil geser-geser dan lain-lain. Itu bikin orang tidak bosen. Kalau kita di situ terus ya cuman geser-geser dikit. Nanti audiens yang menyimak video kita jadi cepet bosen. Seperti itu teman-teman. Aku next lagi. Nah ini hook. Hook ya. Hook itu adalah clickbait ya. Gimana tadi attention span orang berhenti melihat konten kita. Jadi kalau gimana caranya kan konten banyak banget. Nah gimana caranya biar orang berhenti melihat konten kita. Nah inilah ada di hook. Hook terbagi dari dua. Yang pertama ada strike hook. Langsung. Buat kamu nih yang sering batuk pilek lagi musim hujan kayak gini. Satu, itu langsung. Ada juga yang in medias res hook. Hooknya terakhir. Hooknya terakhir gimana mas? Hook terakhir bisa pakai storytelling atau teknik bercerita. Aduh kesel banget deh. Barang aku dikembaliin gara-gara pembelian COD. Sudah dikirim tapi pas udah sampai alamat ternyata kata customernya gak beli. Akhirnya sama kurir dikembalikan gitu ya. Aku jelasin deh sampai akhir, tonton videonya ya sampai akhir gitu. Jadi dibawa sampai akhir. Nah pertama pas aku lagi jualan ada orang yang order. Aku curiga sih karena ordernya banyak banget. Dan metode pembayarannya COD. Tapi karena sama customer ya udah aku packing aja gitu kan. Bener aja deh. Ternyata beberapa hari kemudian aku dapat info barangnya gagal kirim. Akhirnya dikembaliin. Ya begitulah kalau jadi UMKM. Tapi buat teman-teman yang penasaran sama rasanya boleh chat kita kirimin kok gitu. Tetap jualan akhirnya. Ya, cerita-cerita sedih tapi akhirnya tetap jualan itu. Jadi ngambil storytellingnya ya. Bukan kita berbelas kasih, bukan ya. Kita cuma sekedar sharing. Ya, tapi orang pasti ada rasa,
oh iya ya begitu ya perasaannya ya. Pengen deh kita beli satu, pengen deh nyobain satu. Oh dia sama yang customer fake atau palsu saja dilayanin. Boleh deh kita order dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada dua. Yang pertama di awal, yang kedua di akhir. Yang di awal, udah kemaju. Nah, yang di awal itu bagus banget buat berhentiin orang scroll. Ya, lihat-lihat konten lain berhenti. Aduh, berhenti nih. Gitu. Nah, tapi kalau yang di akhir itu biar orang nonton sampai akhir gitu. Boleh next lagi? Kita next lagi setelah hook. Nah, setelah hook di awal, terus pakai apa lagi mas? Biar orang nonton sampai habis lagi sampai terakhir. Takutnya baru lagi cerita-cerita udah di swipe ke atas, udah dilewatin sampai konten yang lain. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan ajukan pertanyaan pada penonton. Coba deh tulis di kolom komentar kalau kamu dapat customer kayak gini, kira-kira apa respon kamu gitu. Coba deh kamu tulis di kolom komentar kalau kamu jadi aku, kira-kira aku apain ya customernya gitu ya. Jadi ngajak audiens berinteraksi sambil audiens ketik videonya sambil jalan terus gitu ya. Terus kemudian buat potongan video. Buat potongan video juga bisa gitu ya, buat potongan video. Misalkan potongan videonya packing produk kita digunting-gunting gitu contohnya ya, potong. Terus kemudian baru kita ceritain. Kemarin ada customer kirimin video unboxingnya dia, tapi unboxingnya serem banget. Soalnya unboxingnya pakai gunting langsung dipotong-potong gitu kan. Jadi dapetin dulu rasa penasaran audiens terus dibawa ke terakhir biar dia ngikutin terus gitu ya. Bukanya unboxingnya dipotong-potong pakai gunting. Habis itu kena produknya. Akhirnya minta retur sama kita gitu kan. Nah menurut kamu gimana nih? Siapa yang salah? Aku atau pembelinya gitu contohnya. Jadi konten kita nggak jualan melulu. Tapi juga bercerita dan berinteraksi sama audiens gitu. Midpoint engagement juga bisa kayak gini. Tonton videonya sampai habis ya. Nanti aku jelasin di akhir gitu. Misalkan kita mau kasih tips. 3 tips, di sini ada yang produknya fashion. Ada fashion? Fashion gak ada? Kuliner adanya ya? Kuliner, makanan ya? Fashion ya? Fashion juga batik. Ibu tadi bukannya madu. Madu sama batik. Beli madu, bonus batik. Oh enggak ya, kirain. Madu sama batik fashion ya contohnya. Nah misalkan kayak gitu storytellingnya ya. Kita 3 cara pilih batik yang gak pasaran. Wah mantap banget kan. Banyak dari kita pakai batik, ketemu ternyata sama batiknya. Gak enak ya, ada acara-acara, aduh kok batiknya sama gitu kan. Ini dia 3 cara pilih batik yang gak pasaran. Wah kasih tahu. 3 batik yang gak pasaran. Nomor 3 paling ajib gitu. Nomor 3 paling efektif gitu. Jadi dikasih tahu, jadi orang nungguin sampai nomor 3. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3. Nah ini nih nomor 3 gitu. Ya, cara biar orang nungguin sampai akhir. Mas, kenapa sih orang harus nungguin sampai selesai? Karena algoritma media sosial kalau orang nonton sampai selesai, sampai habis akan disebarkan lebih luas, lebih banyak. Karena kan media sosial robot. Robot cuman lihatnya dari algoritma. Kata Instagram, wah kok video ini ditonton sampai habis. Berarti video ini bagus. Dia gak bisa lihat video kita apa. Dia cuma lihat kok orang banyak nonton video ini sampai habis. Berarti bagus videonya. Disebarin lebih luas, lebih luas. Dari yang hanya pengikut kita ke orang yang belum mengikuti kita. Orang yang
tidak kenal sama kita dan seterusnya. Gitu. Itu dia pentingnya midpoint engagement. Boleh next lagi. Nah, tutup dengan call to action ya. Seperti tadi, cerita-cerita ujung-ujungnya jualan. 3 tips memilih batik yang anti pasaran. Nomor 3, nah daripada kamu bingung pilih toko yang mana yang motifnya nggak pasaran, udah deh klik link di bio aku kasih tahu gitu ya, arahin ke toko kita gitu contohnya. Ya, lagi promo 12-12, beli batik bonus madu gitu kan. Tapi bagus Bu, bisa harganya dinaikin lagi kan, ditambahin gitu ya. Bundling, beli batik bonus madu, tampilan kece, badan sehat. Waduh, call to action ya. Seperti itu ya. Call to action emang harus jualan terus Mas. Call to action tidak harus jualan terus. Tapi bisa suruh komen, suruh like, suruh bagiin. Ya, suruh bagiin gimana? Contohnya tadi, cerita tentang customer yang diretur. Coba tag temen kamu atau bagiin ke temen kamu yang juga berjualan online gitu. Bagiin deh ke temennya yang juga jualan online gitu kan. Coba komen siapa yang pernah ngerasain kayak gitu. Komen di bawah, komen gitu. Coba kalau kamu jadi aku, kira-kira customernya enaknya diapain nih? Komen gitu ya. Itu bisa. Jadi nggak melulu jualan. Dengan banyaknya komen, banyaknya yang share, banyak yang likes, kontennya semakin disebarkan lagi. Balik lagi jadi konten viral. Apalagi di TikTok ya, bisa masuk FYP. Ya, kalau konten kita ditonton sampai habis, banyak yang like, banyak yang save. Boleh next lagi? Nah, coba sekarang next lagi aja nggak apa-apa. Nah, kenapa sih Mas harus pakai ini, itu, midpoint dan lain-lain? Karena attention manusia hanya 8 detik. Lebih kecil dari attention ikan koi. Ya, ikan koi itu attentionnya cuma ke sebelah kiri, terus kemudian 9 detik, habis itu dia balik lagi. 9 detik balik lagi. Manusia juga gitu ya, tapi lebih cepat. 8 detik ngelihat kontennya nggak menarik, swipe. 8 detik nggak menarik, swipe. Gitu. Jadi harus benar-benar memanfaatkan 8 detik pertama. Gitu. Boleh next lagi? Nah lanjut lagi, attention span tadi. Nah ini dia ya, riset. Ada apa yang mereka bicarakan. Ya, setelah konten kita sudah bagus tadi ya, sudah kita atur hook, midpoint, call to action, dan lain-lain storytelling. Nah sekarang kita cari tahu nih, apa yang lagi diomongin sama mereka. Apa yang bikin mereka tertarik. Kita cari tahu. Gimana risetnya? Boleh next lagi. Nah, aku biasanya pakai Google Trends. Google Trends. Enak banget kalau pakai Google Trends. Kita lihat nih, misalkan di sini temanya, kalau kemarin-kemarin kan temanya tentang pinjaman online ya. Lagi booming-booming pinjol gitu ya. Nah, kita lihat investasi sama pinjaman contohnya. Lagi banyak diomongin yang mana? Oh, lagi banyak yang warna merah. Warna merah artinya pinjaman. Berarti lagi banyak omongin pinjaman ketimbang investasi. Berarti kita jangan ngomongin investasi dulu. Kita ngomongin pinjaman. Itu contohnya, menurut kamu gimana sih kalau bikin bisnis atau memulai bisnis itu modalnya pakai pinjaman? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih agak kurang ya. Akan lebih bagus modalnya dengan cara memenangkan perlombaan Sisternet gitu contohnya ya. Dapat modal 200 juta contohnya gitu. Amin gitu. Bisa contohnya seperti itu. Karena apa? Karena kita tadi untuk mendapatkan konten viral atau FYP
harus ada kaitannya yang lagi diperbincangkan sekarang. Sekarang lagi perbincangkan apa? Piala Dunia. Piala Dunia. Nah contohnya di sini ada yang snack nggak? Bisnisnya snack. Bisnis cemilan ya? Cemilan ada? Cemilan, Cepuluh snack. adanya mas. Hah? Cepuluh adanya. 10. Ini tadi fashion cuma satu, madu cuma. Yang lain jual apa sebenarnya? Hah? Jasa. Oh jasa, aku belum contohin. Jasanya jasa apa? Konsultan apa? Pajak? Apa dong Mbak? Siapa tahu saya bisa pakai jasanya Mbak. Jasa MC? Jasa menjodohkan teman. Siapa tahu teman saya masih ada yang jomblo soalnya saya bantu untuk jodohkan. Oh jasa tugas kuliah. Oke. Waduh, mantap Untuk yang sekali. super sibuk. Mantap sekali. Oke, baik. Keren. Apalagi nih? Di sini pada malu-malu ya, saya keliling Iya, nih. Kira-kira boleh. bisnisnya di bidang apa nih? Ibu yang berbaju merah, bisnisnya di bidang apa? Kuliner kak. Nasi uduk kak. Nasi uduk, oke. uduk, Nasi uduk wah, yang spesial apa di nasi uduk itu? Apa telurnya kira-kira bentuknya bintang atau apa kerupuknya itu, apa namanya, empingnya gitu spesial gitu? Enggak sih kak, jadi itu bukan nasi uduk doang, jadi itu ada macam-macamnya kak. Kayak ada lauk pauknya gitu, kayak ada telurnya, terus ada mie musim macam-macam gitu kak. Macam-macam menunya. Iya. Telur bentuk bintang, telur apa? Kan ada cetakannya Oh, Kak, ada bentuk bintang. cetakannya. Itu imajinasi saya aja. Oh iya. Tapi kayaknya kalau misalnya di-upload di sosial media, bertepatan dengan momen Piala Dunia, aku sih ngayalnya ya. Iya. Kalau misalnya dia jangan lupa beli nasi uduk ini 10 orang pertama ya berkesempatan mendapatkan hadiah. Di bawahnya ditulis tulisannya agak gede, Ronaldo dan Messi di bawahnya tidak pernah order di sini gitu. Tapi kan orang begitu baca Ronaldo dan Messi langsung pay attention. Ah, apa nih Ronaldo dan Messi pernah mampir di sini? Gak tahu di bawah Bener. tulisan kecil aja tidak pernah Tidak makan di pernah. sini gitu ya. Bisa. Ya kan? Yang penting Bisa. dapat attentionnya aja dulu, ya gak sih? Bener. Gitu. Aku langsung kepikiran juga kalau aku. Ya, Apa? Paket. Paket apa tuh? Paket Argentina. Wih, apa tuh? Telurnya 2. Oh iya bener juga. Paket Portugal. Boleh kali usaha dikit ada stiker-stiker Messi-nya di Ada, atasnya ya kan? Stiker kan boleh. ongkosnya paling 1.000-2.000 bener gak sih? Bisa. Ya paket Portugal. Paket Portugal. Heeh. Ayamnya 2. Nah mantap, harganya agak mahal dikit. Agak mahal dikit. Kamu Paket Brazil. paket Brazil udah pulang. Salah. Nangis ya semalam Udah, ya, sedih deh. udah pulang. Oke baik, boleh juga itu kita nangkep momen ya. Bisa nangkep momen. Oke. Madu juga semua produk bisa di kayak gituin. Gak ada hak Heeh. ciptanya. Ronaldo bisa kuat seperti sekarang, Karena apa madu yang dia minum? Ya kan? Madu. Kita juga tidak tahu yang pasti doa ibundanya gitu, ya kan? Bener. Pengen sehat kayak Ronaldo, Heeh. minum madu. Nah gitu kan. iya, oke Masuk. boleh juga. Ya ke Bekasi bisa kali, ya, tetap usaha. Itu contoh call to action. Yes. Seperti itu, ya tugas. Kamu sibuk nonton bola, Heeh. akhirnya begadang, kurang tidur, gak fokus ngerjain tugas. Sini aku yang kerjain. Heeh. Masuk ya. Daripada IPK terancam nyungsep, mendingan Iya. langsung aja kontak aku gitu ya. Kontak aku, bener gak? Ya bener ya. Lagi rame, lagi Oke. rame. Heeh. Oh Bener iya, kan? iya. Bener kan? Baik. Ada Bisa. lagi nggak bisnisnya yang agak-agak Bisnis unik, ada yang lagi? apa sih yang maksudnya yang nggak common, yang orang-orang mungkin pesaingnya sedikit ada nggak sih? Aku penasaran di sini. Iya. Kuliner udah ada, fashion Tadi fashion udah ada. anak atau fashion Tadi dewasa atau Fashion hijab? batik tadi ada. Apa? Apa? Oke, boleh dibantu. Oh, Oke. Ya, halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Santoso. Oke. Saya itu turi dari lahir. Saya punya usaha apa? Usahanya itu kopi tuli. Nah, kenapa tuli? Karena saya mau membuktikan kepada masyarakat bahwa tuli itu bisa berusaha juga. Nah, kopi tuli itu beda sama kafe lain. Bedanya apa? Yang pendirinya itu semuanya tuli. Kalau misalkan kafe lain itu kan pendirinya semuanya dengar. Nah, saya mau orang-orang dengar itu sadar kalau misalkan kalian juga bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Dan kita membuat di cup itu ada bahasa isyarat juga supaya teman-teman dengar itu bisa belajar juga untuk bahasa isyarat untuk teman-teman tuli.
Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Time's up ya, keren banget. Aku merinding Iya. dengernya. Langsung kepikiran kan kopi kan. Nonton bola kan harus bertenaga. Ya, Harus minum kopi. cakep. Ini mau pantun ya Kak? Aku cakep aja dulu. Ngertiin, Oh lagi iya, ngertiin, iya Kalau iya iya cepet-cepet iya. nanti dia Iya. belibet. Lagi kata-katanya kayak mau bikin pantun, aku sautin. Kalau cepet-cepet nanti Heeh. belibet-belibet Oh iya, tepuk iya, iya. muka sendiri. Monggo nanti. silakan diartikan sendiri. Lagi musim Piala Dunia, butuh tenaga, biar kuat nonton. Enaknya minum kopi. Tapi kalau kopi biasa, kayaknya biasa aja deh, nonton bola juga gitu. Nah, kamu bisa nih sambil nonton bola, sambil minum kopi, dan sambil mendukung teman-teman Tuli. Beli kopi di Kopi Tuli. Cakep? Cakep, boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk sisters yang ada di sana. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Salam untuk teman-teman yang ada di coffee shop, mudah-mudahan sukses. Dan itu tadi wujud cinta dari teman-teman Tuli yang bikin coffee shop mereka menuangkan rasa cintanya melalui kopi yang mereka buat ya, spesial Iya. gitu ya. Kenapa Mas panik banget? Tenang aja, tenang. Tinggal dikit tenang. lagi. It's Materinya okay. masih banyak. It's waktunya. okay. Khusus buat Mas karena materinya bagus, kita kasih waktu 5 menit lagi. Emang tadi. Emang dibilang. kayak gitu, oke silakan Emang dilanjutkan. 5 menit lagi. Boleh next lagi. Boleh next. Salah satunya dengan Google Trends. Dan juga ada juga namanya Semrush. Semrush bisa cari sampai ke angka-angka topiknya. Yang lagi dicari itu besar-besarnya apa. Ya, banyak kan yang milih Portugal atau yang Argentina. Nah, itu bisa dilihat juga di Semrush. Gendernya, lokasi, bahkan negaranya juga bisa yang kita lihat cari yang di mana gitu. Boleh next lagi? Next lagi boleh? Nah, untuk berjualan biar lebih banyak dan lebih menarik, banyak orang yang tahu, berjualanlah di semua platform kalau sekarang. Semua platform yang gratis aja, mulai dari YouTube, Instagram, weblog, podcast, stream, dan live shopping. Jadi semuanya kita lakuin nih, gitu. Biar untuk menjangkau lebih banyak. Boleh next lagi? Nah, menciptakan nama akun. Boleh next lagi? Menciptakan nama brand ya. Pertama, mudah didengar oleh audiens atau konsumen. Yang kedua, mudah diucapkan. Yang ketiga, mudah diingat. Jangan bikin brand madu XX78 XYZ. Pusing ya. Aku berikan beberapa rumus berikut. Boleh next lagi? Rumusnya adalah rumus nama akun. Brand tambah action value. Brand tambah action value. Contohnya gimana Mas? Podcast close the door. Action. Brandnya Corbuzier. Podcast Deddy Corbuzier. Ya. Terus kemudian Bittersweet by Najla. Ya, Bittersweetnya action value. Brandnya si Najla. Brand. Kopiko. Nah, Kopiko unik nih, ada cerita sedikit nih. Ada cerita sedikit. Kopiko, kopi. Perhatikan ya, kopi. Brandnya. Actionnya ko. Hah, ko itu apa Mas? Teman-teman ada yang tahu pilot? Tahu pilot ya? Di sampingnya pilot siapa? Kopilot. Tahu host? Sampingnya host biasanya co-host. Nah ini kopi. Pendampingnya atau penggantinya kopi. Co-host dibilang host bukan. Orang ada host pertama tapi dibilang bukan co-host. Bukan juga karena dia mendampingi host. Bener ya? Co-pilot dibilang pilot bukan. Tapi dibilang bukan pilot bukan juga karena dia ikut mengendalikan pesawat. Kopiko juga gitu. Dibilang kopi bukan, dia permen. Tapi dibilang bukan kopi bukan juga karena ngilangin ngantuk. Kurang lebih gitu ya. Karena rumusnya ini, brand, version, action, value. Boleh next lagi? Nah di
Instagram atau media sosial juga boleh ditambahkan. Nama brand, spesialisnya, dan kotanya atau daerah regionalnya. Boleh next lagi? Lebih baik dicari daripada mencari. Kalau mencari customer capek, tapi kalau dicari enak. Untuk itu gunakanlah nama sejelas-jelasnya dan branding sekuat-kuatnya. Boleh next lagi? Branding. Wah, ini masih tinggal berapa lagi? Udah habis ya? Oh ya udah. Oke, nanti materinya aku share aja. Lebih seru kita tanya jawab. Oke, baik, sekali lagi boleh berikan aplaus dong yang paling meriah untuk pembicara kita pada sore hari ini, Mas Syam. Thank you so much sudah sharing-sharing bersama dengan Sisters pada sore hari ini. Ngomong-ngomong sebelum saya persilakan Mas Syam untuk duduk, nih jagoannya mana nih? Portugal atau Argentina? Aku Portugal. Portugal ya, mudah-mudahan Argentina menang ya Mas ya. Oke, silakan Lah, kembali ke gimana? tempat duduk. Kan Terima lagi kasih. WNA, gak jadi nih. Terima kasih Mas, karena saya Argentina tim Mas, saya tim Messi Mas. Silakan Oh kembali ke tempat gitu. duduk. Berarti kita tidak Jadi CS ya Mas ya. aku disuruh pulang. Nah, kita brandingnya ceritanya berseberangan. Oh iya gitu iya ya. boleh, biar seru. Iya, terima kasih Mas Syam atas ilmunya, sehat selalu. Mudah-mudahan Amin. tambah sukses ya untuk kontennya. Amin. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara, tapi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mau mendapatkan modal usaha hingga total 200 juta rupiah, mana suaranya? Udah tahu ya mau ngapain ya? Tulis artikel, kira-kira 2023 mau bikin usaha apa, mau melebarkan usaha apa. Oke, baik. Tapi sebelumnya ya, sudah ada Q&A yang hadir secara online. Wih, banyak sekali, ada 30 pertanyaan dengan terpaksa saya panggil lagi nih pecinta dari Portugal. Boleh silakan maju ke sini Mas Syam ya kan. Ada waktu kan buat minum lumayan ya. Oke, baik Mas Syam, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita. Ada 30 pertanyaan tapi kita sortir tinggal 3 aja ya. Yang pertama dari Leni, hati-hati Mas. Oke, yang pertama dari Leni Sadawiyah. Bagaimana cara melihat sasaran market yang cocok buat pemasaran? Wah bagus banget nih, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dulu kebiasaan mereka. Dan kita sasar dulu produk kita lebih kemana. Produk ada 3 peran, boleh dicatat. Ya, di materi ada sih, tapi gak apa-apa dicatat. 3 peran. Pertama jadi hero-nya, jadi jagoan. Kedua jadi pendamping jagoan. Dan ketiga jadi the lover yang disayangi. Nah brand kita baiknya di mana? Di pendamping. Hero-nya siapa? Hero-nya customer. Yang dicintai siapa? Impian customer. Contohnya kita produk buat snack ya. Snack kita pendamping orang si customer. Customer mau ngapain? Dia mau memberikan gift atau mau berkunjung kepada sanak saudaranya, akhirnya pakai snack kita. Akhirnya ngadoin berkunjung kasih batik. Jadi fungsinya bukan ke end user kita pakai sendiri, tapi bisa kok buat kamu kirimin ke saudara tercinta kamu. Gitu. Jadi istilahnya ekonomi berputar ya. Berputar. Jadi berbagi rizki, jadi kita pesan sama UMKM yang memang produknya berkualitas. Di sisi lain kita juga kasih orang tercinta kita produk yang berkualitas gitu ya. Betul. Oke, kita akan buka pertanyaan juga Mas di floor ya. Silahkan Boleh. kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Syam boleh Silakan. angkat tangan. Wih kakak yang katanya mau ke Jerman Semangat. bagian Asia Tenggara. Jejeran Manggarai. Luar biasa loh, mudah-mudahan tercapai Kak. Silahkan perkenalkan diri terlebih Silakan. dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama Nur Aini dari Sispreneur Bogor. Izin Bogor. bertanya Kak. Yang pertama, kok saya amati kakak itu bisa berpikiran out of the box gitu, itu gimana sih Kak? Apakah itu dilatih atau udah bakat gitu? Terus Aku terbang ini yang di sini kedua, pengen lihat akumulasi dari grid design atau storytelling kakak itu ada di mana gitu, bisa lihat di mana, pengen lihat Oke. gitu. Karena sejauh dari yang saya amati dari pembicara-pembicara, kakak termasuk yang storytellingnya itu dapat banget. Aku mau terbang ke Afrika. Iya saya juga mau terbang juga ke Jerman kalau saya. Jerman. Iya, iya. Oh iya. Oke, terus ketiga ada? Yang ketiga, saya penasaran aja sih Kak, itu Semrush itu apakah dia berbayar atau tidak ya? Oke. Oh ya, Tiga pertanyaan tadi. ya. itu aja. Ada pantun.
Cakep. Oh, Oh, belum cakep. ya, belum. Boleh, Oke, belum. Saya siap-siap bilang cakep. Silakan Mbak. Ayo. Cinta kasih dan kesetiaan, terima kasih dan demikian. Belum Oh, sempet luar cakep. biasa. Untung tadi bilang cakepnya di depan, luar biasa Oh romantis iya. juga loh kakak. Oh iya, boleh. Zodiaknya kayaknya Cancer ya? Atau Virgo, bukan? Oh Virgo, ya sama kayak saya mas tukang gombal. Jadi jangan terlalu GR mas, emang begitu Virgo orangnya mas? Iya, nggak Heeh, apa-apa. ya. Siap. Oke baik, tadi pertanyaan pertama itu kenapa masnya berpikirnya Berpikiran out of the box, memang dilatih dari kecil atau memang karena keterpaksaan, jadi terpaksa harus mikir out of the box Tekanan gimana? ekonomi. Tekanan ekonomi, silakan dijawab. Oke, yang pertama berpikir out of the box tadi benar banget harus dilatih. Dilatih sambil melihat sesuatu kita berpikir kira-kira bisa diapain aja. Jadi nggak berpikir di satu aja tapi kira-kira di baliknya itu bisa apa. Berpikir batik selain bisa dipakai buat kondangan, bisa buat ke kantor, bisa ketemu pejabat, bisa buat ngadoin orang, kado ulang tahun, kado tunangan dan lain-lain. Itu akhirnya muncul lagi ide-ide yang lain. Juga bisa kedua dengan brainstorming. Brainstorming itu bisa diskusi sama teman-teman atau tim kita. Produk aku enaknya itu diapain ya dan lain-lain. Jadi pakai dua cara itu diulang-ulang terus gitu. Nanti lama-lama akan terasah. Itu. Yang kedua tadi konten-konten aku dapatnya dari mana? Gitu. Dapatnya aksesnya di mana? Bisa ke Instagram. Aku biasanya di Instagram, ada juga di TikTok juga ada. Di @syamasfitria. Syamas Fitria, ini bisa dimunculkan nggak bisa ya? Syamas SYAMMAS Fitria, gitu. Syamas namaku, Fitria nama istriku. Cita-citanya kayak Raffi Nagita. Cakep, Ya, kita Raffi Nagita aminkan 17, ya. 17, iya Amin, kan? amin. Amin, gitu. Terus yang ketiga apa? Jadi lupa nih. Pertanyaannya apa mbak? Gara-gara tadi kasih pantun kan jadi lupa. Berbayar nggak kak? Oh, saya meras ada yang berbayar tapi yang gratis fiturnya udah cukup kok. Udah cukup bisa ngelihat data. Oke baik, sudah terjawab ya kakak. Oke baik, satu lagi deh kita kasih kesempatan untuk yang di floor. Oke, sebelah sana silakan. Oh iya, mic-nya lupa. Oh iya. Tadi ada seperti visual audio itu kan ada smiling voice ya. Nah kalau untuk teman-teman tuli itu harus bagaimana? Oke, ini baru menantang. Teman-teman tuli bisa memanfaatkan tulisan. Rumusnya ada 3 V. Voice, verbal, dan aku lupa satu lagi. Voice, verbal, sama visual. Benar, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan voice-nya nggak ada, pakailah verbal dan visual. Pakai tulis seperti ini juga bisa. Atau tulis di edit videonya, bisa ketikan. Jadi menggantikan suara tersebut. Suaranya jadi apa mas? Bisa jadi musik atau background saja juga cukup gitu. Sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi kepada narasumber hebat kita. Seru banget mas, perasaan baru 5 menit tapi waktu kita sudah habis ya. Siap. Ini antusiasme luar biasa, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Teman-teman yang tadi sudah bertanya via chat, mohon maaf tidak bisa kita balas satu persatu. Nanti kita akan menghubungi manajer dari Ronaldo dan juga Messi untuk menjawab pertanyaan kita ya. Oh iya, Iya. boleh. Tapi satu lagi tadi mungkin catatan, ini menarik sekali ilmu yang disampaikan oleh Mas Syam bahwa itu penting banget untuk kita sebagai content creator atau seller 3F ya. 3F. Voice, Voice, verbal, dan verbal, juga visual. visual. Tapi yang paling penting di antara 3 semua itu adalah kita tambahkan plus satu lagi genuine. Genuine. Karena ketika sesuatu itu asli original, orang bisa sampai ke hati kok ngerasain bahwa memang itu kita tujukan untuk customer kita tercinta di rumah. Seperti Cakep. itu ya Mas Tepuk ya. tangan buat kita semua. Oke baik, terima kasih sekali lagi Siap, Mas Syam. terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat. Sekali lagi teman-teman aku mau ingetin yang mau mendapatkan total modal usaha 200 juta rupiah untuk bisa submit paling telat tanggal 20 Januari 2023. Jangan lupa juga untuk lihat update terbaru dari program-program Sister di Sisternet ID ya. Baik kita masih ada satu kelas lagi terakhir nanti via online pada pukul 16.30 ya. Jadi yang mau join boleh
16.30, 6.30 ya, kurang lebih masih ada satu kelas lagi, kelas terakhir, kelas 15. Jadi kalau mau join boleh silakan via Zoom. Dan akhir kata saya Didi Mangurejo undur diri, sampai jumpa lagi di kelas ke-13 masih dalam rangkaian acara Festival Webinar Pintar 2022 Sisternet Powered by XL Axiata.